Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ada yang jawab ki. Coba satu orang mami jawab ki pula maki karena dia perhatikan mungkin para jemaah sekalian. Sidang jamaah. Nah, kita masuk ke materi kematian. Di dalam Al-Qur'an ada 4 namanya kematian. Yang pertama adalah al-maut. Apa dikatakan al-maut? Apa artinya al-maut dalam Al-Qur'an? Al-maut adalah perpisahan roh dengan jasad. Itu roh berpisah, itu al-maut namanya. Yang kedua adalah ajal. Apa yang dimaksud dengan ajal? Wa idza jaa ajalun fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila datang ajal seseorang, tidak bisa dimajukan waktunya dan tidak bisa dimundurkan. Makanya ketika orang meninggal dunia itu adalah ajal batas umur. Tidak ada dibilang biasa ki itu Pak Bu, ada bilang mat tajeng, kena tajeng. Tidak ada istilah begitu. Bilang oh gara-gara ini ditunggu ini. Tidak ada Pak Bu. Tidak ada istilah itu bilang oh kamu nak tunggu nak meninggal. Tidak ada. Sesuai ayat ini kalau waktunya kebetulan aja itu. Tetapi tidak ada bilang gara-gara ini datang di sini nih. Kau mami ditunggu. Ingat Maryam. Ingat Maryam Mbak Budi waktu meninggal dunia. Apakah Nabi Isa alaihissalam ada di tempatnya? Tidak ada. Dia ke hutan. Sampai-sampai malaikat maut. Maryam bercakap sama malaikat maut. Tunggu saya dulu anakku kasihan. Supaya dia ada di pangkuannya saya meninggal dunia. Nabi bilang tidak bisa Mi. Tidak bisa lagi dimajukan waktunya. Tidak bisa menundurkan waktunya ini. Sudah ajalmu Mi. Maryam, mamanya Nabi Isa, tidak ditunggu Nabi Isa para jemaah sekalian. Inilah kalau kita siapa mau ditunggu kita bilang malaikat mau ikat topang kan kok ditanya. Itu para jemaah sekalian. Tidak hanya kebetulan Pak Bu. Kalau kita jangan kita punya mindset di pikiran kita, oh karena ini tunggu, itu bahaya Pak. Ini ajal, kalau ajal sudah datang tidak bisa dimajukan dan tidak bisa menundurkan. Yang ketiga apa lagi namanya ajal? Di dalam Al-Qur'an wafat. Nah, wafat. Apa artinya wafat? Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziya 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Artinya apa itu wafat? Sempurna. Semua yang bernyawa pasti akan mati dan disempurnakan pahalanya di hari kiamat. Artinya wafat sempurna rezeki kita. Kalau masih ada sebiji nasi rezeki kita tidak akan mati ki. Makanya ibu-ibu kalau bapaknya pergi mencari nafkah jangan lalu ki berdoa, Pak banyak-banyak ki rezeki. Jangan ki bilang ki, Pak bawa ki rezeki yang berkah. Kalau banyak-banyak ki rezeki kan doanya istri juga mustajab itu untuk suaminya. Tadinya ini 100.000 untuk 2 hari, tapi kita bilang banyak-banyak, kita bilang Allah lebih rezeki namu diperbanyak, umurnya dikurangi. Seharusnya kan 2 hari, itu para jemaah sekalian, kurang lagi umurnya suami tak. Jadi kalau istri yang selalu bilang banyak-banyak rezeki, itu nak doakan mati suaminya. Para jemaah sekalian, sidang jamaah. Yang keempat, apa lagi namanya yang terakhir dalam Al-Quran yang sering kita baca? Raji. Apa dikatakan raji? Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal anwali wal anfus wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya kembali desa ini berasal dari tanah, maka kembali dia ke tanah para jemaah sekalian. Sidang jamaah rahimani wa rahimah. Inilah namanya kematian. Kita masuk ke sifatnya kematian. Ini juga perlu diluruskan, ini husnul khotimah. Masih ada kuliah di media sosial husnul khotimah. Meninggal gitu, dia bilang semoga husnul khotimah. Nah bilang itu roh terlambat kau doakan. Waktu hidup itu semoga husnul khotimah. Kalau sudah meninggal tidak ada kata husnul khotimah karena sudah lewat jalannya, sudah lewat masanya. Seperti contoh Makassar, saya ke Makassar, tiba di Makassar berdoa ki, semoga tiba ke selamat di Makassar Ustaz. Nah bilang terlambat ki, doakan nggak tiba di Makassar ini. Begitu juga roh sudah berpisah dengan jasad masih kita doakan semoga husnul khotimah. Nah bilang itu roh, kenapa baru kau doakan? Itu husnul khotimah untuk orang yang hidup. Dan apa yang dimaksud dengan husnul khotimah? Keduanya itu kehidupan. Kalau bukan su'ul, husnul. Kalau bukan jelek, baik. Apa yang dimaksud dengan baik? Semua kematian, ini perlu Pak. Semua kematian kita tidak bermaksiat,
itu namanya husnul khotimah. Jadi kalau apapun bentuk kematiannya, mati di laut, mati tabrakan, mati apa, semua itu husnul khotimah, karena tidak bermaksiat. Yang bermaksiat itu ketika meninggal dunia mungkin berada di tempat ini, atau naudzubillah min dzalik, tanda kutip, dia dalam keadaan berdosa meninggal dunia, maka itu namanya su'ul khotimah, kematian atau penghabisan yang jelek. Maka dua aja. Jadi semua bentuk kematian yang tidak kita lewati dan bermaksiat itu husnul khotimah. Apa bentuk kematian kita? Duduk-duduk kita begini mati. Para jemaah sekalian. Maka sifat kematian yang kedua adalah rahasia, Pak. Rahasia itu kematian. Tempatnya saja rahasia. Rahasia ini berarti Allah menyayangi kita. Rahasia itu rahmat. Contoh, Allah buka saja tabirnya satu saja. Tabir sifat kematian tempatnya. Allah buka waktu kecil dikasih tahu bahwa kamu mati kok dibantaing. Besar-besar kita bisa berpikir, oh saya ini sudah tahu mati kok dibantaing. Ini orang yang tahu matinya dibantaing, kalau mau ke Makassar termasuk berani kalau mau lewat bantaing. Pasti terputar Bone. Jelasnya terputar karena apa? Siapa tahu dibantaing mati kak. Ajalku kan dibantaing. Ini karena kita tidak tahu mati tak, maka kita lewat bantaing saja. Para jemaah sekalian, andai kan juga ada yang cara mati kita duduk, datang kita siap tidak mau duduk, berdiri Kau bilang, ku tahu kisah matiku karena duduk kak. Siapa tahu lagi duduk karena mati kak. Para jemaah sekalian, tidak ada yang berdiri di sini, tidak ada, duduk semua aja. Para jemaah sekalian, inilah, itu berarti rahasia itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang ketiga apa lagi sifat kematian? Sifat kematian itu apa kata Rasulullah SAW? Ini sebagian besar juga ada, sebagian juga tidak. Tetapi Rasulullah SAW bersabda seperti ini bunyinya, yatba'u mayyata, akan dibangkitkan mamata alaihi, akan dibangkitkan seorang hamba bagaimana cara matinya. Maka ada satu ulama menafsirkan hadis ini, dia bilang begini, ayyamutu ma'asha alaihi wa yatba'u bidzalik. Kematian itu bagaimana cara hidup kebiasaannya, maka begitu dia juga dibangkitkan. Kebiasaan baca Al-Quran, dengan Al-Quran kita meninggal dunia. Kebiasaan sholat di masjid, dengan masjid kita sholat meninggal dunia. Kebiasaan sedekah, dengan sedekah kita meninggal dunia. Ada kebiasaan yang hebat, maka ini penting bagi kita, yaitu kebiasaan zikir kolbu, la ilaha illallah. Maka jangan tinggalkan zikir ini. Di dalam hati kita terus mengingat Allah, la ilaha illallah, terus menerus. Para jemaah sekalian, duduk-duduk begini sambil mendengarkan saya, kita di dalam hati kita hubungan terus dengan Allah, la ilaha illallah. Maka hebatnya kalau orang yang selalu berzikir dengan la ilaha illallah, istiqomah dengan kalimat ini, maka ketika dia meninggal dunia senang dan diperlihatkan surga di depannya waktu rohnya mau dicabut. Sebagaimana firman Allah surah Al-Fusilat ayat 30, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Barang siapa yang mereka yang istiqomah mengatakan Allah Tuhanku, maka ketika ingin meninggal dunia turun malaikat mengatakan jangan ragu dan jangan kau bimbang, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan diperlihatkan surga yang telah dijanjikan kepada dia. Luar biasanya. Jangan heran Pak Bu kalau ada keluarga kita itu meninggal senyum. Karena apa? Dia lihat tempatnya. Dan mungkin banyak orang-orang tua kita seperti itu, orang-orang yang tua dulu yang sering berzikir la ilaha illallah tidak pernah putus. Inilah orang-orang yang merasakan ketenangan pada saat rohnya dicabut dari jasadnya. Para jemaah sekalian, maka rubah kebiasaan-kebiasaan ini. Banyak kebiasaan-kebiasaan kita rubah Pak. Jangan sampai kita kebiasaan, apakah tanda kutip, saya pernah ditegur salah satu teman bilang, jangkik bahas kian Ustaz, tidak ada suka gitu, tidak dipanggil lagi ceramah itu. Apa itu? Jangkik lalu bahas kedomia ini kalau pergi matasia. Jangkik bahas kedomino katanya. Jangan kikodom. Kenapa? Tidak dipanggil lagi, tidak ada yang panggil ke matasia. Bilang pesaton ya. Kebiasaan Pak. Kebiasaan ini bisa main domi bisa, kenapa tidak bisa? Bisa. Tapi ingat-ingat tongki, hayya 'alas salat, tinggalkan. Mari menuju
bisa semua kita permainan, kita bisa lakukan, tetapi ketika Allah memanggil, tinggalkan semua aktivitas itu yang sia-sia menuju kepada rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai, Pak, bukan saya ini, jangan sampai kita kebiasaan meninggal dunia, naudzubillah min dalik, begini terus tangan tak dikasih rapa tak angkat seng, dikasih rapa tak angkat seng. Kenapa? Karena apa? Ini tangan pegang domi baru bisa meninggal, dikasih pidomino baru rapat. Kebiasaan. Maka rubah kebiasaan ini. Ada di satu di Madinah Al-Munawwarah, ada orang tua tidak tahu mengaji. Orang tua tidak tahu mengaji di Madinah Al-Munawwarah. Pasti bertanya, Ki, Ustaz, kenapa di Madinah ada tidak tahu mengaji? Memang di Madinah juga ada tuh tidak tahu mengaji, karena tidak belajar. Sama tonji kita di sini. Kalau tidak belajar kita tidak tahu juga. Tetapi ini orang tua cinta kepada Al-Quran, maka setiap harinya dia membawakan kepada orang, baca yang saya kena Al-Quran, kusuka mendengarkan, tapi ini saya apa tidak tahu mengaji. Tiap hari dia pergi datang ke orang, bacakan Al-Quran, nak bacakan Al-Quran. Suatu hari anak muda ini membaca surat Sajadah, ada sujud tilawah di dalam surat Sajadah. Maka anak muda membaca surat Sajadah, sujud, orang tua juga ikut sujud. Pada saat anak muda ini terbangun, orang tua masih sujud. Sujud ditunggu 5 menit, mungkin banyak doanya, ditunggu 10 menit, ditunggu 20 menit. Ternyata Allah cinta kepada hambanya, dia cabut rohnya dalam keadaan sujud di dalam Masjid Nabawi, di samping makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada Al-Quran, para jemaah sekalian. Kalau kita cinta kepada Al-Quran, ini orang tua di Madinah tidak tahu mengaji, tapi jadi kalau kita juga tidak tahu mengaji, kalau di masjid subuh-subuh ada anak muda, nah baca segala Al-Quran, nah bilang bisa ji, tapi traktir ke kopi ini tidak ada masalah, aku bayar kayak kopi tadi warkop. Hebatnya saya baca Al-Quran. Mendengarkan baca Al-Quran adalah sunnah yang terlupakan. Ini sunnah, para jemaah sekalian. Suatu hari Rasulullah SAW masuk ke Masjid Nabawi. Di dalam Masjid Nabawi ada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu 91 kalinya Rasulullah SAW. Dia bilang, Rasulullah, Iqra Al-Quran. Ya Ibnu Abbas, Iqra Al-Quran, baca Al-Quran. Apa kata Ibnu Abbas? Ya saya yang bacanya, itu turun kepadamu ya Rasul. Apa kata Rasulullah SAW? Ana uhibbu ismali gairiha, saya juga senang mendengar kecuali saya. Makanya kalau kita mendengarkan suci Al-Quran seperti tadi ini dilantunkan oleh Ustazah, maka itu adalah sunnah dan kita mendapatkan pahala. Apa yang dibacakannya juga ini luar biasa. Maka sering-seringlah mendengarkan ayat suci Al-Quran di mobil kita. Tadinya mungkin lagu dandu, dirubah nih Al-Quran nih sampai tak ke Makassar 3 jam ini membaca, mendengarkan ayat suci Al-Quran. Luar biasa, mengantuk Ustaz. Kalau Al-Quran didengar mengantuk, kalau musik katanya bisa apa goyang-goyang juga sedikit. Luar biasa. Rubah, Pak, rubah ini kita membaca, mendengarkan ayat suci Al-Quran ala sunnah, mendapatkan sunnah dan mendapatkan pahala yang sangat luar biasa. Maka kebiasaan-kebiasaan ini dirubah, para jemaah sekalian, agar apa? Mati kita insya Allah seperti husnul khotimah yang spesial. Sidang jamaah yang terakhir, bukan yang terakhir ceramahku, yang terakhir adalah di dalam kematian ada sakaratul maut. Ini penting, ini ada sakit yang sangat luar biasa, tapi kita bertanya di dalam hati kita, ya Ustadz, orang tua saya tidak berteriak ketika meninggal dunia. Ya Ustadz, saudara saya meninggal dunia tidak berteriak. Ya Ustadz, saya punya bapak senyum ketika meninggal dunia, artinya tidak merasakan sakit. Memang betul ada orang-orang, para jemaah sekalian, mari kita dengarkan sedikit kisah Rasulullah SAW ketika detik-detik terakhirnya ingin meninggalkan dunia ini. Suatu hari malaikat maut sudah masuk, Fatimah itu yang bukakan, bilang, bapakku sakit. Kata malaikat maut, sampaikan kepada bapakmu saya datang. Akhirnya Rasulullah sudah tahu bahwa itu adalah malaikat maut, maka dipersilahkan masuk. Apa kata malaikat maut setelah itu? Dia janjikan apakah ingin hidup atau ingin dunia ini, tetapi dia mengatakan saya rindu kepada Allah, saya ingin berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dicabutlah nyawanya. Tapi ada juga perjanjian sebelumnya, itu malaikat Jibril dipanggil. Bagaimana umatku ini kalau meninggal nih? Apa kata Rasul? Kata Jibril, itu umatmu masuk semua surga. Jadi kita semua ini bersyukur, semuanya akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Kira-kira pasti mau semua masuk surga. Para jemaah sekalian, maka dipersilahkanlah malaikat maut mencabut nyawanya. Dicabut nyawanya perlahan-lahan. Rasulullah SAW mengatakan, mahadha, apa ini? Sangat sakit.
Israel sangat sakit. Apa kata malaikat Israel? Hadza sakaratul maut. Itu adalah sakarat dalam kematian ya Rasulullah. Sakitnya luar biasa ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengangkat tangannya lalu berdoa, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Innal mauta la sakarat, sesungguhnya kematian itu ada sakaratnya. Allahumma khaffifni sakarat, ya Allah ringankan sakarat untukku. Malaikat maut berhenti. Kenapa malaikat maut? Ya Rasulullah, saya sudah ringankan 70 kali dibanding dengan manusia biasa cara mencabut saya. Ini yang paling lembut ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah SAW? Kamu sudah ringankan 70 kali. Bagaimana dengan umatku yang ada di kampung Gadea kalau dia meninggal dunia? Itu apa kata malaikat Israel? Itu umatku yang ada di kampung Gadea, bukan nabi, bukan rasul, bukan siapa-siapa, manusia biasa. Maka lebih sakit dan sakit daripada ini. Kita ini pak lebih sakit, kata malaikat Israel. Maka Rasulullah SAW mengangkat tangannya. Ini berada di pangkuannya Siti Aisyah pada saat itu. Mengangkat tangannya lalu berdoa kepada Allah. La ilaha illallah, innal mauta la sakarat. Tidak ada Tuhan selain Allah dan itu kematian ada sakaratnya. Allahumma khaffifni sakarat ala ummati wa tsaqqil alayya, wa tsaqqil alayya. Ya Allah, ringankan sakarat untuk umatku semua dan bebankan sakitnya semua kepadaku. Semua sakitnya ditanggung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kematian kita para jemaah sekalian. Jadi jangan heran jika ada yang cinta kepada Rasulullah tidak merasakan kematian sakit itu para jemaah sekalian. Tidak merasakan sakit dalam kematiannya. Kenapa? Sakitnya semua ditanggung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah kita perbanyak selawat sebagai bentuk cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah pada saat ini meninggal dunia masih mengingat kita para jemaah sekalian. Maka jangan heran kalau ada yang meninggal dunia tidak merasakan sakit, karena sakitnya sudah dibebankan semua kepada Rasulullah SAW. Maka hadis ini Bukhari Muslim. Siti Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan pada saat itu panasnya Rasulullah setelah berdoa ini tambah sakit, tambah panas, luar biasa sakitnya. Pada saat ini dia berdoa begini. Maka para jemaah sekalian, renungan bagi kita. Maka betapa dosanya kita, betapa durhakanya kita kepada Rasulullah kalau kita tidak berselawat sekurang-kurangnya. Tidak bisa ke 300 bu, 100 kali mengkodong. Untuk kita juga gitu para jemaah sekalian. Inilah yang kita, kenapa kita berselawat. Inilah hakikat daripada Rasulullah SAW berselawatnya. Karena apa? Kematiannya juga, sakaratnya juga dia tanggung oleh Rasulullah, sehingga kita tidak merasakan sakit para jemaah sekalian. Andaikan Rasulullah tidak tanggung sakitnya, setiap kematian itu sudah berteriak semua kita. Begitu sakitnya para jemaah sekalian. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Inilah para jemaah sekalian sifat kematian. Maka saya akan gambarkan satu hadis keadaan dalam kubur. Karena ini keadaan dalam kubur. Setelah kita tahu namanya, sifatnya kita sudah tahu, maka saya akan gambarkan bagaimana keadaan kita semua ini kalau masuk di dalam kubur. Kita ambil hadisnya yang sangat singkat, yaitu Abi Hurairah. Kalau Barra bin Azib panjang hadisnya, tetapi penting juga kita tahu Barra bin Azib itu pertanyaannya man rabbuka man nabiyuka. Itu saja perbedaannya. Abi Hurairah berkata, idza kubira mayyitu, kata Rasulullah SAW, idza kubira mayyitun. Rasulullah SAW bersabda, idza kubira mayyitun, apabila mayat sudah berada di kuburan, au qala li ahadakum, atau di antara kalian ada yang meninggal dunia, atahu malakani, maka datang dua malaikat, aswadani wa azraqani, satu warna hitam, satu warna biru. Li ahadima munkar wal akhara nakir, satu namanya munkar, satu namanya nakir. Payakulani, berkata dua malaikat ini. Kalau Barra bin Azib bertanya, man rabbuka, man dinuka, man nabiyuka, man imamuka, man kiblatuka. Itu para jemaah sekalian. Tapi ini ada orang-orang yang tidak ditanya seperti ini. Kenapa? Ditanya cuma ma kunta taqulu hadar rajul, apa pendapatmu tentang Muhammad? Ditanya kita itu tentang Muhammad. Maka kita cinta kepada Rasulullah, sering bersalawat, maka kita otomatis menjawab, huwa Abdullah wa rasulahu, dia adalah hamba Allah dan Rasul Allah. Wa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Apa kata malaikat?
Fayakulani kad kunna na'lamu annaka taqulu hadha. Saya sudah tahu memang pasti ya roh pau. Saya sudah tahu pasti itu yang kamu katakan. Thumma yafsahu kabri sab'una dir'an fi sab'in. Maka diluaskan kuburnya 70 hasta kali 70 hasta. Thumma yunawwaru lahu, dan diberikan cahaya di dalam kuburnya. Thumma qala na'am, dan malaikat berkata, matinroni, tidur maki karena masih lama kiamat. Almarhumah tidak mau tidur, Pak. Kita semua nanti tidak mau tidur. Kita mengatakan juga kepada malaikat, kita juga bisa menuntut kepada malaikat, suruh kita tidur, tidak mau aja tidur, tidur maki, tidak mau aja. Nah itu kita mengatakan kepada malaikat, ya malaikat, arji'u ila ahli fa'akhbirhum. Ya malaikat, kembalikan aku kepada keluargaku, aku ingin memberikan kabar kepada dia. Artinya itu almarhumah mau kembali kepada suaminya, mau kembali kepada anaknya, mau nak kasih kabar, anakku, suamiku sembahyang memang maki, puasa memang maki, mas sedekah memang maki, ini dikubur enaknya luar biasa, nikmat dan nikmatnya. Dan malaikat mengatakan tidak bisa maki kembali. Maka malaikat mengatakan kepada almarhumah, nam kana umatil arish matin roni sip pada tinro tinrona botim parwe. Tidurlah seperti tidurnya pengantin baru. Kenapa pengantin baru digambarkan pengantin baru orang dalam kubur? Karena cuma pengantin baru tidak merasakan lelahnya menanti, lelahnya menunggu. Dek nasihat dingin itu matanya aku pengantin baru. Ada pengantin baru sini bisa berikan testimoni? Ada? Semua di sini pengantin baru. Saya baru 20 tahun. Yang penting engkau baru na diolo. Jangki lalu lama makin menikah ini mak. Jangki turun semangat ya. Kalau bilang ki baru 30 tahun, tidak apa-apa, yang penting ada barunya. Semangat lagi orang. Para jemaah sekalian, tidurlah seperti tidurnya pengantin baru. Coba pengantin baru Pak, kalau kita pikir biasa itu nak mak bangi subuh masih ge, mengaji masih ge, pasti pengantin baru sama kedah gati pa mengaji masih ge. Tania gati mengaji masih ge. Iko dendre pada nomor tinro. Itu kalau pengantin baru para jemaah. Begitulah almarhumah nanti dibangkitkan di pada mahsyar karena nikmatnya yang sangat luar biasa di kuburan. Maka dia mengatakan, baru satu malam saya berada di kuburan, padahal ribuan tahun di kuburan dia tidak rasakan. Karena apa? Nikmat demi nikmat dia rasakan. Begitulah rasanya penantian di kuburan kalau orang-orang yang beriman para jemaah sekalian. Setelah itu pertanyaannya terbesar, kalau mau seperti itu tidurnya pengantin baru, apa yang kita bawa masuk ke kuburan? Ke kuburan. Nah, karena ini kuburan terminal pertama Utsman bin Affan, Pak. Utsman bin Affan itu kita semua tahu Utsman bin Affan. Marra waqafa Utsman bin Affan. Ini hadisnya dari Hani Maula Utsman bin Affan, mantan budaknya. Utsman bercerita, marra waqafa Utsman bin Affan ala qabri. Suatu hari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu berdiri di atas kuburan, maksudnya dia singgah di atas kuburan. Yabki hatta yabuliyah tahu, dia menangis sampai jenggotnya terbasah. Baik, di atas kuburan ini. Kalau kita pergi kuburan malah bercanda kaki. Ini Utsman bin Affan menangis di atas kuburan. Apa kata sahabat? Ya Utsman, taskurul jannata wan nar la tabki wa tabki min hadza. Ditunjuk kuburan. Ya Utsman, kamu mengingat surga dan neraka, tidak menangis dan menangis karena kuburan. Kita kan ini Utsman, kamu ini khalifah, kamu ini menantu. Itu dua istrinya Utsman, itu anaknya semua Rasulullah, Ruqayyah sama Ummi Kalthum. Ruqayyah istri pertama, Ummi Kalthum istri kedua. Para jemaah sekalian, dia Utsman, kamu ini ahlu Badar, walaupun tidak ikut perang Badar, tapi dia dikategorikan ikut perang Badar karena Ruqayyah pada saat itu sakit dan Rasulullah mengatakan, jangan mau ikut perang, Utsman jaga anakku. Motong ikut perang Badar tapi dilarang sama Rasulullah. Tapi dia termasuk ahli Badar dan dijanjikan masuk surga, khalifah, sahabat masuk surga. Kenapa menangis Utsman ketika kuburan? Kita di sini bukan kisah sahabat tidak janjikan masuk surga, ketika melihat kuburan Pak dicawe teruk tahu ketawa-tawa, padahal itu mau ke situ itu. Maksudnya kalau pergi itu mengantar kuburan, jadi renungan juga bagi kita. Kita juga pasti kembali di sini. Maka apa kata Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, awwala manazila yaumil akhir qabri, awal persinggahan untuk menuju hari akhir adalah kuburan. Wa man najaminghu fama ba'dahu aisaru minhu, siapa yang sukses di kuburan maka selanjutnya akan mudah dia jalankan.
wa man lam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu. Siapa yang tidak sukses maka selanjutnya akan sulit dan sulit. Maka persiapkan kita masuk ke kuburan. Bagaimana caranya untuk menjawab semua ini? Masuk ke kuburan, maka ada bekal. Hubungan kepada Allah baik, hubungan kepada manusia baik. Kalau dua-duanya tidak baik, maka masuk neraka. Kalau satunya aja baik, satunya tidak baik, juga masuk neraka. Bagus ke sama manusia, tidak bagus ke sama Allah, masuk neraka. Rajin ke sembahyang, tapi majaki pada rupa tahu, sama, tidak masuk neraka. Maka harus perbaiki hubungan kepada Allah. Hubungan kepada Allah yang pertama kita bahas adalah sholat.